perihal soal-soal ya, seperti yang di judulnya itu ada beberapa soal yang tersulit, dan kebanyakan soal yang tersulit itu adalah perihal hitungan ya. Jadi memang baik itu sulit dalam pemahaman, sulit dalam penghafalan, dan juga sulit dalam mengerjakan. Jadi memang kita butuh suatu kefokusan yang tinggi ya pada saat mengerjakannya. Ada beberapa juga soal yang saya ambil dari ukai-ukai pada beberapa tahun yang lalu ya, ada 2021, 2020. Jadi ya, kalau soal kayak gitu kemungkinan besar itu memang sering berulang ya teman-teman. Jadi kita mencoba untuk memahaminya seperti itu ya. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman sekalian ya. Oke. Oke, sudah terlihat semuanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada kendala jaringan atau suara tidak terjelas, mohon untuk diinstruksikan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Perkenalkan semuanya, nama saya Vini Eki Valeri. Untuk saat ini saya masih aktif ya menjadi super mentor di Obat Apps ya, baik itu mendampingi teman-teman yang UKAI, kemudian teman-teman yang TTK dan juga yang masuk apoteker ya. Untuk sekarang kita akan bahas soal perihal manajemen farmasi. Baik di sini, nah saya diinstruksikan untuk 10 soal nih teman-teman, tapi akan saya kita lihat ya, ada satu soal bonus yang akan saya kasih ke teman-teman. Oke, dianggapnya bahwa ini semuanya kita kebanyakan soal hitungan ya. Nah, ini adalah soal bonus nih. Kenapa saya bilang soal bonus? Karena ini sebetulnya memang sudah sering banget pasti dibahas oleh mentor-mentornya ya, mentor-mentor yang lain atau oleh dosen-dosen. Nah, ini sebenarnya mungkin ada yang masih bingung nggak sih? Ini soal bonus ya. Gimana? Masih ada yang bingung nggak? Kita coba ya. Jadi ada seorang apoteker ingin menghitung HPP ya. Di sini ini adalah kata kuncinya HPP suatu obat. Jadi kalau disertai juga saya akan memberikan tips-tips ya buat kalian semua dalam mengerjakannya. Tapi kita akan jelasin dulu, nanti akan saya kasih tips. Oke, nah ini kita disuruh untuk menghitung HPP. Diketahui laba ya, laba yang diambil dari obat adalah 25% dengan harga jualnya adalah 10.000. Berapa HPP-nya? Nah, ini muncul di UK Februari 2021 ya. Kalau teman-teman nih pada saat melihat soal seperti ini, apa yang terlintas? Berarti kita harus tahu apa? Tahu untuk rumus ya. Jadi harus hafal rumus. Oke, HPP. HPP itu ada beberapa rumus ya teman-teman. Silakan, ada yang tahu nggak? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, saya akan kasih waktu sekitar 1 menit untuk menjawab. Silakan dari sekarang ya. Jadi kita melihat tes ombak dulu nih. Ini soal bonus loh. Jadi tingkat sering keluarnya tuh sering banget gitu. Tapi memang kelihatannya sih mudah ya. Tapi lihat nih teman-teman kira-kira bisa nggak mengerjakan. Coba silakan ya, saya kasih 1 menit dari sekarang. Kita coba dulu. Oke, silakan ya buat yang mau mencoba. Apakah sudah ada tahu jawabannya apa? Ayo. Ada yang tahu? Silakan. Ada beberapa pilihannya ya. Jadi tips yang pertama untuk soal seperti ini, untuk soal hitungannya, silakan teman-teman lihat dulu pertanyaannya apa ya. Apalagi kalau sudah banyak pernyataannya, itu kita akan takutnya terdistract. Jadi fokus kalian untuk melihat apa pertanyaannya. Oke, di sini dia menanyakan HPP. Oke, ini langsung saya jelaskan. HPP itu apa? Jadi teman-teman semua, ini pasti sudah tahu ya, HPP itu apa sih? HPP itu kepanjangannya itu adalah harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Nah, rumusnya seperti apa sih kalau harga pokok penjualan itu? Harga pokok penjualan itu rumusnya itu adalah sini ya. HPP itu ada jika diketahui ada beberapa ya. Ada yang dalam bentuk rupiah ya. Ini untuk mengetahui berapa sih rupiah ya. Kalau dalam soal ini dia mengetahuinya untuk berapa rupiah ya, karena jawabannya dalam bentuk rupiah. Berarti rumusnya apa? 1 per faktor jual kali dengan penjualan. Oke, nah berarti di soal ini
harusnya itu adalah 1 per faktor jual kali penjualan. Di sini penjualannya sudah ada, sudah diketahui 10.000. Nah, sekarang yang belum diketahui itu adalah faktor jualnya. Oke, kira-kira faktor jual itu berapa? Sedangkan kita baru diketahui laba doang ya. Berarti kita disuruh mencari nih faktor jual dari laba. Nah, oke, saya akan jelaskan secara perlahan ya teman-teman. Ini adalah suatu rumus ya yang memang sudah baku ya, jadi memang sering banget digunakan. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Kita bahas laba dulu deh. Oke, laba. Laba itu apa sih? Laba itu pasti kita akan mengenal dalam bentuk apa saja. Ada margin dan ada juga apa? Markup. Pasti sering familiar kan antara margin dan markup. Mungkin ada yang tahu apa bedanya margin dan markup? Boleh ya, boleh di komen atau boleh mau langsung Kak mau coba gitu, boleh ya. Jadi kita sambil interaktif juga teman-teman ya. Nah, jadi untuk perihal laba kita pasti akan mengenal yang namanya margin dan juga markup ya. Kalau margin itu apa? Margin itu harga, rumusnya ya, harga jual dikurangin harga beli dibagi dengan harga jual. Sama-sama perihal harga jual dan harga beli. Nah, tapi kalau markup itu apa? Harga jual dikurangin harga beli dibagi dengan harga belinya. Oke, ingat ya, masih ingat rumus yang seperti ini ya. Lah, terus apa bedanya? Bedanya adalah kalau margin kita lihat kalau dari segi rumus bisa kita bedakan, yaitu pembaginya margin itu adalah HJ, markup itu pembaginya adalah HB. Nah, biasanya istilah ya apa cina? Oh, gak berdengung. Oke, boleh. Apakah sudah jelas sekarang? Sudah, Kak. Oke, baik. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, istilah di UKAI kadang-kadang, jadi kalau perihal ini ya teman-teman, perihal soal-soal di hitungan manajemen farmasi khususnya, itu akan sering banget kalian mengetahui atau mendapati soal-soal yang istilahnya itu beda gitu, dengan apa yang kita pelajari atau yang biasa kita pelajari. Misal, contohnya kayak omset. Ya, omset itu sama dengan penjualan ya atau harga jual kayak gitu. Nah, itu adalah suatu istilah-istilah yang memang kita harus familiar gitu ya. Nah, kita lanjut. Margin ini biasanya di istilah UKI itu dia kadang-kadang menanyakan margin terhadap harga jual. Kalau di soal menanyakan margin terhadap harga jual, maka dia menggunakan rumus yang ini, margin yang ini. Tapi kalau misalkan dia menanyakan margin terhadap harga beli, margin terhadap harga beli berarti dia menanyakan markup. Nah, jadi kesimpulannya kalau margin ya, kalau margin itu adalah untuk kita tahu berapa sih keuntungannya. Ya, keuntungan kita itu berapa? Untuk mengetahui keuntungan. Itu adalah margin. Nah, kalau markup, kita apa sih markup itu? Jadi, markup ini adalah nih ya. Nah, untuk menentukan harga jual ya, menentukan harga jual. Jadi kalau yang kalian familiar perihal HJA, harga jual apotek, nah itu misalkan pengen ditambahkan marginnya 20% dari harga beli. Marginnya dimaksud itu adalah si markup ini. Ya, jadi yang dipakai ini adalah markup untuk yang menentukan harga jualnya. Jadi kita misalkan kalian bayangkan ya, kalian punya apotek, kemudian kalian ingin menjual, kalian beli paracetamol misalkan 10.000, terus kalian ingin di up harganya, ya marginnya itu misalkan kalian ingin keuntungannya itu 20%, berarti kan 10.000 plus 20%. Nah, 20% di situ itu adalah markup. Oke, jelas ya, clear sampai di sini. Oke, kita udah tahu nih margin dan markup. Nah, setelah itu ada beberapa untuk perihal laba, ini masih proses laba. Laba yang harus kalian ketahui adalah
perihal perhitungan dengan indeks faktor. Kita pasti mengenal tuh. Ada yang namanya faktor beli ya, dan juga faktor jual. Oke. Ada mungkin pernah mengenal ini, jadi ada faktor beli dan faktor jual. Faktor beli ini jarang sekali disebutkan, di buku-buku juga jarang sekali. Karena faktor belinya ini bernilai angka 1. Ya, kalau faktor jual, rumusnya itu, ya ini secara singkat ya, rumusnya itu adalah 1 plus markup. Nah, ini harus hafal ya, perihal laba, ini yang pentingnya. Ya, jadi ada faktor beli itu selalu 1, faktor jual itu 1 plus markup. Makanya suka atau biasanya orang menyebutnya faktor jual itu apa, Kak? Laba plus HPP. Biasanya ada yang menyebut seperti itu. Laba atau plus HPP. Labanya itu adalah markup, HPP-nya itu adalah 1. HPP itu kan atau faktor beli gitu ya. Faktor beli itu selama 1. Kenapa, Kak, 1? Kok bisa 1? Jadi seperti ini. Ibaratkan kalian mau mengeluarkan uang. Kalian misalkan untuk pembelian itu 1 juta. Faktor beli 1 juta. Itu kita anggap 100% full kita mengeluarkan 1 juta. Jadi ini asal-usulnya itu dari 100%. Kalau 100% bagi 100% ini sama dengan 1 ya. 100 bagi 100 itu 1. Oke, nah faktor jual itu dia 1 plus markup. Satunya itu dari 100% tadi. 100% faktor beli yang kita jualkan, tadi kita beli tadi berapa? 1 juta misalkan. Nah, 1 juta itu seluruh plus markup. Markup-nya itu kita ingin misalkan keuntungannya tadi 20%. Berarti faktor jualnya itu adalah 1 plus markup. Nah, di soal ini kita kan tidak tahu tuh markup-nya, faktor jualnya berapa. Kita bisa mencari ini rumus cepatnya ya. Jadi faktor jual itu sama dengan, kita lanjutkan untuk melanjutkan soal, 1 plus markup. Markup-nya di sini adalah si laba tadi. Labanya adalah 25%. 25% ini berapa? 25% ya, itu sama dengan 1/25 bagi 100 atau 1 ditambah 0,25. Atau bisa kita jadikan faktor jualnya ternyata 1,25. Ini pasti sering banget kan, kok bisa menjadi 1,25 kayak gitu ya. Ini asal muasal ininya, rumus cepatnya adalah ini ya. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Jadi kalau dia menanyakan faktor jual, kalian langsung saja rumusnya ini diingat ya, wajib ingat. 1 plus markup. Ya, berarti sudah kita masukkan, bisa di sini 1 per faktor jualnya berapa di sini? Faktor jualnya tadi ya udah kita dapat 1,25. Kali penjualannya adalah 10.000. Nah, berapa jawabannya teman-teman? Berapa ini jawabannya? Ada yang tahu? Silakan, boleh. Wah, 8.000. Gimana? Gampang kan? Jadi sudah tahu ya kalau ditanya faktor jual. Oke, kita udah tahu nih. Oke, asal muasalnya tuh dari rumus ini. Terus nih, misalkan ada pertanyaan lagi perihal labanya atau kita pengen mencari faktor jual. Kalian ingat aja, oke, berarti tinggal ditambah 1 aja. Misalkan 30% labanya, faktor jualnya jadi berapa? Ayo, kalau labanya 30%, faktor jualnya jadi berapa teman-teman? 1,3, Kak. 1,3. Tinggal tambahin 1 aja. Ya, oke, paham ya? Mudah-mudahan soal ini clear ya teman-teman. Oke, itu ya. Jadi kita next nih. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi 1 per faktor jual dikali dengan harga jualan atau penjualan sama aja. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah rangkumannya teman-teman ya. Boleh untuk dicatat ya. Tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, rumus umumnya sebenarnya laba itu adalah harga jual dikurangin harga beli. Itu rumus umumnya. Nanti dia berkembang tuh. Yang perlu kalian tahu adalah ini tadi, margin tadi apa, markup tadi apa, kemudian ini dengan indeks faktornya, faktor beli sama dengan 1, selalu 1 ya. Karena ibaratkan kita beli 100% tuh selalu 1 ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah untuk HPP. Ya, tadi kan HPP itu buat apa sih? Jadi HPP itu untuk menghitung barang yang dijual dengan nilai modal atau beli. Oke, saya asumsikan seperti ini ya, biar kalian clear, nambah clear gitu, nambah paham.
kalian berada di suatu apotek, ya, kalian sebagai apoteker penanggung jawabnya. Nah, kemudian kalian melihat tuh stok ini bulan Agustus. Stok Agustus itu sisa 3 box misalkan ya. 3 box. Ini kalian pengen lihat stok paracetamol. Ya, 3 box misalkan. Atau ini kita asumsikan secara quantity ya, bukan secara nilai uang ya. Gitu. 3 box. Kemudian kalian belilah ya, nanti kalian beli awal September. Kalian beli 10 box. Nah, terus di pertengahan bulan itu misalkan awal Oktober itu ternyata stoknya itu sisa 2. Oke. Ada nggak teman-teman? Masih ada? Sudah. Oke, masih ada? Oke. Nah, jadi 13 tambah 13 kurangnya 2 berapa? 11. Ternyata yang keluar itu adalah 11. Nah, ini HPP itu ini. Gitu. Jadi HPP itu untuk mengetahui berapa sih barangnya itu udah kita jual ya dengan nilai modal atau beli kita tanpa ada keuntungan. Berarti kita itu baru menjual 11 doang. Ya, 11 kalau dalam bentuk barangnya. Tapi kalau misalkan kalau di UK kan sering diuangin ya. Misalkan di sini 3.000, beli Septembernya 10.000, nah stok akhirnya tuh 2.000 misalkan berapa? Oh, jadi ternyata yang keluarnya itu adalah 11.000. Ternyata 11.000 nih yang udah barang yang udah kita kejual tanpa keuntungan ya. Jadi kita cuma menghitung berapa sih yang udah terjual gitu ya, tanpa melihat keuntungan. Itu adalah HPP. Paham ya? Nah, HPP tadi ini selengkapnya. Jadi ada beberapa cara. Pertama, bisa diketahui total harga jualnya, seperti di contoh sebelumnya. Dia ketika di rupiah, ini adalah rumusnya. Kalau persen, tinggal kalian gantikan penjualannya menjadi 100%. Kemudian ada lagi yang sering ini juga keluar nih, jika diketahui nilai stok barang. Ya, jadi pengen tahu berapa sih diketahuinya itu dalam bentuk stok ya. Misalkan berapa rupiah, misalkan Atorfin misalkan atau paracetamol atau ibuprofen kayak gitu ya, berapa awal bisa kayak gitu ya. Dalam rupiah, rumusnya tadi stok awal dibagi tambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini seluruh pembelian ya. Jadi kalau misalkan kalian ada beli, kemudian kalian pokoknya seluruh pemasukan ya kalian beli itu dia masuk ditambah. Tapi kalau misalkan ada diskon atau retur gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ada diskon atau retur, gimana di pembeliannya? Harus kita kurangin. Ya, karena kan kita tidak, istilahnya jumlah yang kita keluarkan kan artinya berkurang ya. Dengan adanya diskon kan jadi berkurang nih yang kita beli, uang yang kita keluarkan untuk beli itu jadi berkurang. Atau kalau ada retur kan jadinya kita uang kita berkurang gitu ya. Kayak ini ya, dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pertanyaan. Oh, ini sepertinya yang ini deh. Sebentar. Oke, ini yang pertama. Ya, Puskesmas Jaya Mekar akan melakukan pengadaan tablet glibenclamid. Oke, ini perihal glibenclamid ya, pengadaan. Nah, diketahui ternyata penggunaan tablet glibenclamid itu selama 1 bulan adalah 750 box yang berisi 10 strip masing-masing 10 tablet. Buffer stok apotek tersebut, salah ini harusnya puskesmas ya, adalah 25% dari penggunaan 1 tahun dan waktu tunggunya itu adalah 10 hari. Nah, sisa stoknya 300 nih. Berapakah strip jumlah pengadaan yang dilakukan untuk kebutuhan selama 3 bulan ya? Selama 3 bulan, 1 bulannya itu adalah 30 hari. Nah, jadi ini kalian harus tahu beberapa nih. Oke, yang pertama kita secara rincikan terlebih dahulu ya, nanti baru kita shortcutnya. Nah, pertama ada penggunaan. Berarti penggunaannya itu selama diketahui atau biasa kita nyebutnya apa CA ya.
Penggunaannya itu adalah 750 box per bulan. Nah, di sini kita harus mencari tahu apa lagi buffer stock, karena buffer stock-nya itu berdasarkan penggunaan 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun berapa? Tinggal kita kalikan lagi aja dengan 12 ya. Jadi 750 kali 12 sama dengan berapa? 9.000 box per tahun. Oke, udah. Terus kita mencari tahu nih buffer stock-nya. Buffer stock-nya itu adalah 25%. Kalikan aja 20% kali dengan 9.000 box. Oke, sama dengan berapa hasilnya? 2.250 box. Sekarang kan kalian sambil nyari ya, jadi kalau ada salah bisa dikoreksi. Oke, nah buffer stock-nya ini harus kalian pahami. Dia buffer stock itu dalam penggunaan 1 tahun, bukan untuk 1 bulan. Nah, di sini adalah yang harus kalian kuasai untuk diteliti ya. Kemudian ada lead time ya, atau biasa kita sebutnya waktu untuk pemesanan obatnya itu menunggu ya pada saat pemesanan obat adalah 10 hari. Nah, berarti kalau gitu safety stock-nya berapa? Safety stock itu rumusnya apa? CA kali dengan LT. Nah, di sini lihat lead time-nya itu dalam bentuk hari. Ya, berarti CA-nya juga harus kita ganti per hari. Berarti tadi 750 box, tadi kan per bulan ya. Kalau per hari jadi 30 hari, karena di sini dia diketahui 1 bulan itu 30 hari. Sorry. Nih ya. Berarti dikali dengan 10 hari. Nah, berapa ini teman-teman? Safety stock-nya itu adalah 250 box. Boleh sambil dicari ya. Dan terakhir ada sisa. Sisanya itu adalah 300 box. Nah, rumusnya apa? Ini adalah pengadaan yang sangat sederhana ya. Rumusnya itu pasti kalian udah harus hafal. A sama dengan B tambah C tambah D kurang E. A ini adalah jumlah RKO-nya, rencana kebutuhan obat. B ini adalah penggunaannya dalam periode tertentu. Di sini dia menanyakan kebutuhan selama 3 bulan. Nah, berarti tadi kan penggunaan selama 1 bulannya 750 box. Berarti kalau 3 bulan berapa? 750 box per bulan ya. Nah, kalikan dengan 3 bulan, karena dia mintanya 3 bulan, tambah dengan C itu bisa buffer, bisa safety ya. 2.250 ditambah dengan safety stock-nya adalah 250 ya. Kurangin dengan sisanya berapa? 300. Ini ya biar lengkapnya. Bentar. Dia nggak mau, bentar ya, mau geser ya. Bentar. Ah, ini ya. Ini tuh safety stock ya. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita masukin. Nah, yang perlu kalian pahami adalah cari dulu ya penggunaannya itu berapa dimintanya ya. Kalau di sini adalah 3 bulan. Pahami ini yang paling penting, jangan sampai salah ya. Jadi kalau hitungan seperti ini kita harus teliti. Oke, dia mintanya dalam 3 bulan. Kalau 1 tahun Kak, ya tinggal kalian kalikan dengan 12 bulan. Atau tadi kan udah diketahui ya, 1 tahun adalah 9.000 box. Berarti tinggal taruh aja 9.000 box. Tambah buffer stock, tambah safety stock, kurangin sisa stok ya. Buffer stock sama safety buffer itu kalau dia ada di soal kalian tambahkan. Tapi kalau dia tidak ada di soal, kalian bisa diabaikan. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Ini ditanyakan nilai markup. Oke, dia nanya nilai markup nih. Tadi kita udah tahu tuh markup itu apa kan rumusnya. Lihat di sini seorang apoteker, ini sering banget ya, membeli salep mikonazol kepada PBF ya dengan HNA-nya itu adalah 2.500 tube. Belum termasuk PPN. Kemudian PBF memberikan diskon 10% setiap pembelian 2 box ya. Isi 10 tube per box. Nah, apoteker membeli 5 box nih dan menjual salepnya dengan harga 3.000 per tube. Berapa persen nilai markup obat tersebut? Seperti yang kita tahu, ya, persen nilai markup itu berapa? Markup itu sama dengan tadi harga jual dikurangin harga beli dibagi dengan harga beli ya. Kali 100%. Cara cepatnya kayak gini teman-teman, kalau misalnya markup itu P ini, kalau kita balik jadi kayak agak B ya. Nah, B itu adalah beli ya. Gitu ya, pembagiannya adalah beli. Nah, harga jualnya udah tahu nih. Nah, sekarang kita cari tahu harga belinya berapa.
Oke, ini sebenarnya menyelesaikan soal ini bisa banyak cara ya teman-teman ya. Banyak cara sekali ya, tapi kita coba secara runtut terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu nih, berapa total harga. Jadi ada yang dikurangi, nanti kita lihat ya. Pertama adalah kita cari dulu berapa total harganya. Total harga seluruhnya yang si apa tadi beli, ketika dia beli 5 box berapa? 5 box ya, kalikan dengan 10 tube per boxnya, terus kita kalikan dengan harganya 2.500. Ini berapa teman-teman? Silakan, boleh sambil dihitung ya teman-teman. Ini adalah jadi total harganya adalah 125.000 ya total. Oke, total harga seluruhnya yang harus dia bayarkan sebelum ada pemberian diskon ya 125.000 ya. Kemudian dia dapat diskon nih. Nah, tahap kedua kita cari dia dapat diskon. Diskonnya berapa sih gitu kan? Setiap 2 box. Jadi setiap pembelian 2 box dia mendapatkan diskonnya. Nah, kita lihat di sini berapa dia dapatkan. Lihat, perhatikan ya, harus hati-hati. Dia beli 5 box ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini secara sederhana. Setiap dapat 2 box, dia diskonnya 10%. Berarti dia berapa kali dapat diskon 10%? 2 kali nih. Box pertama, box kedua, dengan box ketiga, box keempat. Ini kan pembelian 2 box juga. Dia dapat 10%. Yang ini enggak ya, karena dia cuma 1 sisanya. Berarti dia mendapatkan diskon itu sebanyak 2 kali. Nah, berarti kita tulis 2 kali dengan 2 box ya, kali dengan 10 tube ya per boxnya, kali dengan 10 tube ya, kali dengan 2.500 ya, kali dengan berapa? 10%. Ya kan? Kali dengan 10%. Nah, berapa jadi jawabnya? 4 kali 10 kali 2.500 kali 10%. Nah, diskon 10% ini, teman-teman kalian bisa, kalau misalkan kalian di kalkulator itu, kan bisa langsung pencet aja ya, plus, mencetnya itu adalah plus 10 pakai persen. Atau, kalau mau kalian tahu, ini kan diskonnya 10% ya. Sama kayak tadi ya, hukum tadi, berarti 1 kita tambahkan dengan 10%-nya. 1 ditambah 0,1 ya, ini berarti 1,1 ya. Ya, berarti tinggal dikalikan saja dengan 1,1 ya kan. Nah, ini bisa kalian pakai rumus kayak gini, atau kalau misalkan mau di kalkulator bisa tambah 10% boleh. Nah, berapa hasilnya? Ternyata dia dapat diskonnya itu sebanyak 4 box itu adalah cuma 10.000. Kita kurangin aja. Tadi kan total harganya 125.000 nih. Ya kan? Tahap ketiga kita kurangin dengan harga yang dia awal dia beli, kurangin dengan diskon yang dia dapat ya, yaitu 10.000. Berarti yang dia bayar cuma 115.000. Tapi belum sampai di sini. Ya, karena 115.000 ini kan tadi belum termasuk PPN. Jadi PPN itu boleh di akhir aja. Ya, mengerjakan PPN itu boleh kita di akhir ya, pada saat sudah final harga belinya. Ya, karena kan dihitungnya itu adalah harga pembayaran kita berapa ya, kalau di PBF itu 10% itu biasa di akhir. Nah, PPN-nya berapa? Kalau sekarang kan udah 11% ya, tapi kalian boleh coba dulu ya. Kalian boleh coba untuk ditambah 10% atau 11%, nanti lihat hasilnya yang mana ya. Kalau yang ini kita coba tambahin 10% ya. Kalau ini kalikan 10% diskonnya ya, PPN-nya. Jadi ternyata yang harus dia bayarkan itu adalah 126.500. Inilah harga beli. Harga belinya itu 126.500 ya. Nah, ini kan untuk satu box ya, gitu. Nah, tadi satu ininya berapa ya? Ke 5 box ya, berarti 50 tube. Kita bagi saja dengan 50 tube. Jadi satu tubenya berapa? 2.530. Masukin ke rumusnya ini. Kita lihat ya. Ya, harganya tadi, diskon, kemudian harga yang harus dibayarnya. Kita masukin ke markup-nya, harga jual dikurangin harga beli, dibagi dengan harga beli. Jadi markup-nya ternyata 18,57%.
atau labanya yang dia dapatkan adalah sebesar 18,57%. Oke, clear ya teman-teman ya? Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini lumayan agak ini ya, ini sering banget keluar ya teman-teman ya. Ini soal yang lumayan membutuhkan waktu untuk mikir ya. Jadi harap diperhatikan dengan baik-baik. Sebuah apotek berada di daerah perkampungan ingin melakukan pengadaan tablet Glimepirid. Nah, penggunaannya itu adalah selama 1 tahun 2000 box. Oke. Buffer stok 10% dari penggunaan setahun. Berarti ini sudah sama ya, tinggal kita kalikan. Waktu tunggu pemesarannya adalah 15 hari ya maksudnya, 15 hari dan sisa boxnya adalah 24 box. Ada sebagai APJ tersebut diminta untuk menghitung kebutuhan yang diperlukan 1 tahun ke depan. Jika diketahui pada tahun tersebut kekosongan selama 2 bulan. 1 bulannya 25 hari. Nah, ini harus kita perhatikan dulu ya, karena dia jadi penggunaan tablet Glimepirid selama 1 tahun ini tidak real 12 bulan, karena dia ada kekosongan. Kita cari tahu dulu nih, penggunaan realnya berapa. Oke, berarti CA-nya itu 2000, kebutuhan rata-rata ya, CA itu kebutuhan rata-rata. Kan dia 2000 box ya per tahun. Dan dia tuh kosong sebanyak 2 bulan. Berarti penggunaannya itu berapa? 2000 box dibagi dengan 12 bulan, kurangi dengan 10 bulan. Sorry, kurangi dengan 2 bulan. Jadi